Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget Pak, alhamdulillah. Kewajiban sih gugur, ya. jawab salam. Ntar lama-lama saya yang gugur nih kalau jawab begitu. Jantung kita nih yang gugur nih. Copot saya jantungnya. Nah, selamat pagi pemirsa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Mau ngecek udah banyak nggak nih yang mau nanya-nanya ke Instagramnya Mama Dede nih? Boleh. Astagfirullah. Kenapa Mas Bedu? Kenapa? Aduh. Kenapa ya? Kok Instagram aku kok muncul gambar-gambar cowok-cowok seksi? Cowok-cowok seksi. Oh, ketahuan. Cewek-cewek seksi. Aku nggak pernah follow. Aku juga berteman sama yang aku follow juga teman-teman orang-orang yang bisa menginspirasi, terus juga akun-akun dakwah aku follow. Tapi kok muncul ya? Ada foto seksi. Ini kan kalau Instagram tuh ada explore tanpa sengaja kalau kita mau cari kan, searching kan. Apa yang di-like teman pasti nanti muncul kan? Aku langsung siapa tahu ada yang nggak sengaja nge-like terus muncul. Tapi nggak sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa Mas Bedu. Itu kata Mama Dede kan, kalau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak sengaja itu namanya rezeki. iya, masalahnya kan aku scroll ke atas, muncul lagi di bawah. Itu aja Mas Bedu yang koleksi mah. Koleksi. Emang online atau koleksi? Sengaja orang banyak gitu. Yang explore tuh kan kita muncul tuh tanpa sengaja, tanpa keinginan kita. Aku langsung buru ke atas kan, scroll jari lagi, muncul lagi. Tapi kita kan nggak tahu, orang-orang mah siapa tahu di depan. Mengurangi nilai puasa aku nih. Nggak apa-apa kalau tidak sengaja Mas Bedu. Assalamualaikum. Selama kalau dilihat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang nggak sengajanya? Aku Ini sama. Alhamdulillah. Dulu kan lagi mau ngecek pertanyaan-pertanyaan jamaah yang ada di kolom komentar Mama Dede. Jadi Instagram kita nih @rumahmamadede_tv1. Budu mau cek, mau buka Instagram, lah begitu pas keluar explore muncul gambar-gambar, foto-foto yang Budu tuh nggak pengen. Budu nggak pengen lihat. Perempuan Begitu seksi gitu nongol, mah. ada rasa bahagia nggak? Nah, itu Bukan, pertanyaannya. Kaget, Tidak pengen, begitu ngeliat, ada rasa bahagia nggak di hati Anda? Kaget, mah. Kaget senang, kaget. Kaget kok ada yang kayak gini. Alhamdulillah, melompat. Mengurangi pahala puasa. Itu dia makanya takut Budu, makanya nggak boleh lah Budu scroll lagi ke atas set. Jaga mata, Berharap jaga lah mata. ketemu lagi. Tapi nggak apa-apa kalau nggak sengaja kan ya, yang penting mah tidak dibuka lagi. Jadi kan Budu pengen tuh supaya puasa Budu ini bisa menjaga mata, Budu juga bisa menjaga lisan juga. Jadi puasanya sempurna ya. Iya seperti itu mah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, kita sedang berpuasa. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja. Karena puasa ada 3 kelas. Yang pertama paling jelek, puasa umum, tidak makan, tidak minum, tidak campur.
Yang kedua, puasa khusus, tidak makan, tidak minum, tidak campur, seluruh tubuhnya berpuasa. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki semua berpuasa. Kemudian tandanya yang kelima, tidak makan yang subhat, apalagi makan yang haram. Yang namanya puasa asyamul junnah, dinding, perisai, tameng, penghalang. Jadi kalau kita berpuasa sesuai dengan apa yang disyariatkan Rasulullah, kita ini punya tameng. Asyamu junnatun, tameng. Malam yahrikha bikadzibin aw binamimatin. Sebelum dirobek oleh kata-kata kotor, oleh omongan kotor, oleh adu domba. Makanya kita lihat dalam Al-Hujurat ayat 11, ayat 12. Harus bagaimana kita yang namanya puasa, biar semua mata, telinga, mulut dijaga oleh kita, jangan sampai mengurangi pahala puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Kata Allah, hai orang yang beriman, jangan mengejek, menghina, mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'im. Kata Allah, jangan sampai kaum perempuan mengejek perempuan yang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan menghina diri sendiri, jangan memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Wa lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, dia orang zalim. Nah, kita lihat. Yang namanya mulut, omongan kita itu dibandingkan oleh Rasul dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman sama Allah, iman dengan hari akhir, kalau ngomong yang benar, kalau nggak bisa ngomong benar mendingan diam. Tuh. Kita mah sekarang apalagi zaman medsos. Ngehina orang seenaknya dewe, kalau kata orang Jawa. Itu kan seenak dewe ya? Seenak dewe, betul. Heeh, sadaek-daek muncul orang Ciamis mah, sadaek manehna. Nah, padahal itu diharamkan. Jadi ini maaf, orang yang selalu mengejek, mengolok-olok orang lain, orang tadi kemasukan setan dari pintu yang ke-9. Mengejek orang, menghina orang, kata Allah dalam ayat ini, boleh jadi orang yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kan di kita mah tidak sedikit yang dipanggil tubuh dia. Makanya yang dilihat bukan tubuh kita, bukan bentuk tubuh kita, tapi hati kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa sadikum walakin yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu, bukan wajahmu yang cantik, yang tampan, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati. Kenapa? Wajah bentuk tubuh pemberian Allah, tapi hati bisa disekolahin, diajarin, dididik, diarahkan jadi orang yang benar tuh. Makanya hati kita, mudah-mudahan kita semua hatinya benar, sehingga puasa kita benar, kita bisa jaga. Amin. Sekarang kalau kita puasa pengen bener, jaga mata, jangan sembarang jelalatan. Jaga telinga, jaga mulut, hati dipakai yang Allah bener. Kenapa? Punten. Anda lihat tidak sedikit manusia yang memanfaatkan elemen yang Allah berikan di jalan setan. Silahkan Anda lihat di dalam surat Al-A'raf 179. Walaqad darokna di jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafirun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka terdiri dari jin dan manusia. Ya Allah. Jin dan manusia yang mana yang oleh Allah jadikan bahan bakar api neraka? Ada 3 kelas, jangan-jangan kita. Ya Satu, Allah. mereka punya hati dan bisa berpikir tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. 2, mereka punya mata dan bisa melihat tapi tidak pernah melihat ayat Allah. 3, mereka punya telinga dan bisa mendengar, tidak pernah mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan rugi. Mama tanya ke kalian, anak mama, mau masuk surga, masuk neraka? Surga. Punya hati? Punya. Bisa mikir? Bisa. Jawab dengan jujur. Hati kita yang bisa mikir lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah, memikirkan kebutuhan pribadi. Jawab. Kebutuhan pribadi. Pribadi. Eo.
Kalian punya mata? Punya. Mah. Bisa melihat? Bisa. Siapa pertanyaan Mama? Mata kalian yang bisa melihat lebih banyak suka baca Quran, baca buku agama, lebih banyak lihat kekuasaan Allah di alam dunia, atau lebih suka nonton sinetron? Ngeok. Ngeok. Punya telinga? Punya, Mak. Bisa dengar? Bisa. Apa telinga kalian yang bisa mendengar? Lebih suka dengerin ceramah agama, siraman rohani, lantunan Quran, lantunan ajan, atau lebih suka dengerin GOSIP? Gosip. Jawab. Gosip. Gosip mah. Kalian kata Allah seperti binatang ternak, Ya Allah. lebih hina daripada ternak, Azim. orang bodoh dan merugi, tempatnya neraka jahanam. Kalau puasa pengen bener, robah. Hati pikirkan kekuasaan Allah, mata lihat ayat Allah, telinga dengarkan ayat Allah. Insya Allah tempat kita surganya Allah. Amin. Amin, ya Allah. amin, Semua kita amin. bisa menjaga lisan dan mata kita. Iya, semua dipertanggungjawabkan. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Bagus anak-anak. Ma, biasanya kan di sosial media itu kalau main Instagram ada beberapa orang yang sengaja menjelek-jelekan dirinya biar kita itu kesel gitu ngelihatnya mah. Jadi dia tuh memang suka cari sensasi gitu mah di akun-akun gosip, terus kita kayak ih apa sih ih gitu. Jangan layanin, hapus selesai. Apa lu repot? Iya, Ma. Jangan layanin. Siap mah. Saya sendiri hidup yang begitu lu pikirin. Oh, Mah, Naon? nih Mah, ada yang mau nanya nih Mah. Oh, di Instagram. Nih Mah, nih dari cowok yang ngakunya paling keren katanya nih Mah. Ya. Ya Allah. Ekoponik nih Mah ya. Poni barangkali tanya pakai poni. Iya. Sok naon? Ekoponik. Udah fonik lagi deh kayak. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebaran. Galau nih Mah. Aya naon ecoponik? Selama kita berpuasa kan kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita ya Mah. Betul. Tapi umpama nih Mah, dalam bentuk nasihat ke orang lain, namun nasihat itu justru diterimanya dengan ketersinggungan. Nah, gimana? Kita tuh ngomong, lisan kita tuh ngomong sebenarnya nasihatin, tapi orang malah jadi tersinggung. Kesan kita nggak menjaga. Kita harus berkaca, siapa kita? Siapa tuh kok? Kita. Kalau saya ini adalah seorang tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan kita, ada berbuat salah, ngomong dengan tangan kita kekuasaan kita. Sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, kalau kita lagi ngaji, ini belajar tafsir, belajar fikih, sampai tuh. Tapi jangan disindir, ambil ayatnya, ambil hadisnya, kena. Ngerti belum? Kalau belum ngerti, ada yang nanya, terangin lagi, hati-hati, jangan jadi begitu. Kan dia berasa sebagai jamaah kita. Satu. Sekarang dua. Kalau saya bukan siapa-siapa, bukan tokoh agama, bukan tokoh masyarakat, punya tetangga yang seperti itu, lebih baik laporkan ke Pak RT, laporkan ke Pak RW, itu kerjaan dia. Karena kalau kita langsung negor kayak tadi, lu siapa? Iya. Ngapain ngurusin hidup gue? Jadi tersinggung. Kan dibalik ya kan? Betul. Nah, makanya ngaca siapa kita. Iya. Laporkan saja ke RT, ke RW, mereka lebih bermenang. Kalau dia ikut ngaji, laporkan ke guru ngajinya. Iya. Makanya hadis Nabi mengatakan, kalau kita lihat dosa dan maksiat di lingkungan kita, maka melakukannya 3 cara. 1 dengan tangan, kekuasaan kita siapa. 2 dengan mulut, nasihat kita. Tidak bisa dengan hati, itu selemah-lemah iman, doain. Iya, makanya kadang-kadang banyak banget nih netizen-netizen yang mungkin memfollow idola-idolanya mereka. Iya. Ketika ada idolanya, misalkan sedikit aja salah, langsung dia komentar. Nggak hanya pada niatnya nasehatin, tapi malah tersinggung. Disangkanya netizennya, lu tahu apa ceramah-ceramahin gua, nah seperti itu kadang-kadang. Oke, punten ya. Iya. Kan tiap orang ilmu agamanya tidak sama. Tiap orang cara penerimaan nasihat Iya. orang tidak sama. Betul, Mang. Kembali kepada background mereka, keluarga mereka, ilmu agama mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka, ini sangat berpengaruh dengan mereka menerima nasihat kita. Makanya saran mama, walaupun memang medsos banyak manfaatnya, dengan kelakuan-kelakuan yang seperti itu bahkan akan banyak mudorotnya.
Makanya silahkan kalian punya HP, silahkan kita lihatlah ilmu-ilmu di situ boleh. Yang salah yang berlebihan. Makanya tadi kan punya mata, punya. Seringan dipakai nonton HP, seringan dipakai baca Quran. Kan tadi kalian mendingan nonton TV dan seterusnya. Sekarang kalau mamah tanya, siapa yang di rumah kalian punya Quran ngacung? Siapa yang punya HP ngacung? Kalau kalian pergi ke mana-mana, Quran katinggalun, balik dari hente. Enggak. Kalau kalian pergi ke mana-mana, HP katinggalun, balik dari enggak? Balik. Tahel. Jawab deh, lamaan megang Quran, lamaan megang HP. Megang HP Mas harian. Seringan pegang Quran, seringan pegang HP. Pegang HP mah. Ngeok. Banyak buruknya ya saya mah. Betul. Makanya, maaf, bukan mamah merasa mamah paling benar, tidak. Jadi saya membatasi, walaupun saya punya HP nggak berlebihan. Tar malam tuh baru dilihat. Ada yang curhat, balesin. Makanya kalau nge-WA mama jangan berharap sekarang di WA sekarang diterima, bisa 2 hari 3 hari. Kenapa? Mama tahu persis udah seusia begini, kalau megang HP mulu kapan baca Qur'annya? Betul. Kapan ngapalin ayatnya? Kapan sholat malamnya? Kapan qobliyah ba'diyah? Kapan duhanya? Kapan zikirnya? Jadi kita ilmu agama harus seimbang dengan ilmu dunia. Waktu buat ibadah harus seimbang dengan waktu dunia. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Tuntutlah oleh kalian apa yang lo ajarkan tentang akhirat, jangan lupa urusan dunia. Jadi punten, sekali-kali sebagai orang tua saya tidak melarang Anda punya HP, monggo. Tapi kita berpikir kapan waktunya yang megang HP, kapan waktunya kita bermunajat kepada Allah. Harus bisa memilah dan memilih. Kembali kepada kita. Iya. Nah, kalau kita punya handphone, HP, tapi ada aplikasi Al-Qurannya mah. Pada saat kita baca, kita dapat pahala baca Quran apa pahala megang HP nih mah? Kembali niatnya. Waktu kita megang HP membaca Quran, baca WA. Buka aplikasi Al-Qurannya gitu. Ya, kalau cuma buka aplikasi kagak dibaca, lihat dong, kagak ada pahala. Kalau buka aplikasi doang mah dibaca. Iya, dibaca ada surat apa terus dibaca, sambil dengerin sambil latihan baca gitu mah. Dapat kan tuh pahala baca Qurannya mah? Dapat ya mah, walaupun dari HP ya mah. Walaupun. Oh gitu. Oke. Nah kita lanjut nih pertanyaan kedua mah. Naon? Ada dari Habibah Nurbaiti. Ya, Habibah dibalik dan baca Habibah keneh wae. Oh iya. Habibah dibalik. Oh iya Habibah. Ya. Nih assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Galau nih mah. Ada apa? Kita kalau puasa kan kudu jaga lisan, jaga emosi. Tapi anak laki-laki saya berantem mulu tiap hari mah. Udah dinasehatin dari nada pelan, lama-lama nada tinggi. Ntar anaknya pada diem. Tapi pas kita tinggal masak atau sholat, pada berantem lagi mah. Terus gimana mah puasa Umurnya saya? berapa tuh Habibah anaknya? Nggak ada mah, mungkin kecil kali ya mah. Oke. Nada rendah, nada tinggi gak bisa? Iya. Coba pakai nada dan dakwah. Maaf. Yang namanya saudara sekandung tidak ada yang tidak pernah berantem. Ah, pasti itu bener mah. Jangan jauh. Apalagi kalau Anak Nabi Adam, Iya, Habil dan anak Habil Nabi dan Yakub, Qabil. iya kan? Ribut, tapi biasa. Namanya piring kalau deket keterok. perang. Itu wajar. Karena harus beradaptasi dengan masing-masing keinginan. Makanya di Quran yang namanya keluarga dan pergaulan, hunna libasul lakum walakum wa antum libasul lahunna. Masing-masing pakaian saling menutupi kekurangan masing-masing. Itu dalam pergaulan dalam Islam. Jadi kakaknya harus ngerti adiknya, adiknya ngerti kakaknya. Kita sebagai orang tua jangan dikasih, kamu ngalah udah gede no adik kamu kasihan. Nanti si kakaknya ini diinjak pula sama adiknya, kurang ajar. Gantian sok kakak gantian sama adik gantian, wajar. Makanya kita orang tua harus berlaku adil seadil mungkin. Tapi punten dalam tanda kutip, kita orang tua serasa adil dari A sampai Z, tapi anak nerimanya salah. Kok mama nggak adil? Kok disalahin mulu saya? Itu nggak disalahin berbuat salah, kata dia. Yang satu bilang begitu. Kita mohon sama Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balik hati manusia. Sekali lagi, kenapa diberikan ujian? Itu kan ujian. Iya, ujian. Ujian itu dalam surat Al-Baqarah 155, 156 diberikan dari orang terdekat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Bedu udah lurus.
apa rojunya doang. Jadi semua manusia ingin diuji oleh Allah dengan perasaan takut, khawatir, cemas, takut tanpa makanan, takut tanpa buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobat. Ujian datang dari orang dekat, dari suami, dari istri, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, dari orang tua, dari bapak, dari emak, saudara kandung, dari mertua, dari ipar, dari menantu minta dijitak, tetangga, dari sopir, dari pembantu. Semua itu Allah. Buat apa diberikan musibah? Kita lihat Al-Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi punya anak berantem emang biasa. Kalau kita punya anak nggak berantem aneh. Aneh mah, kok akur mulu nih orang. Makanya. Jangan baterainya habis gitu. Baterainya habis. Nah, ini kalau misalkan kita ngelihat nih mah, ada misalkan Bedung lihat suaminya Ipe lagi deket sama orang lain ternyata nih. Ini pada saat lagi puasa nih mah, Bedung lihat. Nah, ketika Bedung ketemu Ipe, apakah Bedung harus menjaga lisan Bedung untuk tidak memberitakan atau menginformasikan itu? Yang namanya kedekatan suaminya Ipe dengan seorang perempuan, apa semua harus pacaran? Tidak. Siapa tahu teman kerja. Siapa tahu itu namanya sama-sama punya saham. Iya. Siapa tahu atasan dengan bawahan. Siapa tahu teman sekantor. Jadi sebelum kita tahu siapa dia, mendingan jangan ngomong. Walaupun cuma sekedar untuk basa-basi, Ipe kemarin gue lihat cowok suami lu sama Jangan gitu, jadi berantem, tabayun dulu. Coba lihat dalam Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau datang kepada kamu seorang fasik membawa laporan, jangan langsung ditelan, langsung marah, tabayun, cek and recheck benar apa salah. Emang lihat di mana Mas Bedu? Kalau kayaknya ngarepin dia jangan orang lain nih. Ya udah, jangan kemana. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya, membaca pertanyaan-pertanyaan jamaah yang ada di rumah yang sudah masuk melalui akun Instagram kita di @rumahmamadede_tv1. Kali ini kita akan kembali tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nggak ada jeng-jeng-jeng-jengnya terakhir nggak ada? Iya, Ipa tunggu. Jeng. Bentar ya, jeng-jeng-jengnya ya. Gitu. Pe, Ya, ini masih Mas banyak Pe yang mau nanya nih Pe sama Mama. Cepetan. Di Instagram. Masih ada. Masih ada. Boleh ya udah kita. Iya, dulu nih ya. Sok. Lihat mah. Nih mah. Jadi ini dari Joko J2D. Joko J2D. Ya, sok. Jadi Joko Jejed. J-nya 2 sama D Jejed. Assalamualaikum Mamah Dede. Waalaikumsalam Joko Jeded. Galau nih mah. Aya naon Joko Jeded? Ma, Naon? mau minta tipsnya dong. Tadi kan habis ngangkatin koper Mama, minta tipsnya dong. Bukan tips. 20.000. Jadi gini mah, supaya kalau lagi puasa nih nggak gampang marah. Karena kan kalau orang puasa kan perut kosong, biasanya emosi nggak terkendali itu mah, lepas kontrol jadi mulutnya nanti. Nah terus kalau lagi nih udah di jalan, ada motor atau mobil ugal-ugalan, saya suka nggak sengaja mengeluarkan kata-kata kasar. Makanya ingin berkata kasar. Nah gara-gara ngeliat yang seperti itu tuh mah. Nah gimana nih cara menghilangkan kebiasaan agar puasa saya lebih bisa menjaga mata dan juga mulut. Oke. Biasakan diri Anda dalam setiap saat dan kesempatan tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat buruk. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 134, tanda orang takwa yang berhak masuk surga, wal qadhiminal ghaid wal 'afinan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Bagaimana Rasul memberikan tips 1? Kalau kita sedang marah sama siapapun, baca ta'uz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? 2, kita berwudu. Kenapa setan menggoda kita dengan amarah? Amarah didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh api, yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Titik. Yang ketiga, Rasul mengajarkan robah posisi. Kalau lagi berdiri kita marah, duduk. Duduk masih tinggi emosi kita, berbaring. Berbaring, kemudian banyak berdoa. Dengan berbaring gerakan kita akan terbatas. Beda dengan berdiri, oke? Oke, Ma. Atau bagaimana lagi? Kalau itu belum juga reda, berwudu langsung sholat sunat mutlak 2 rakaat. Setan itu tempat kumpulnya di pusar kita. Begitu kita berwudu, kemudian sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku ketekuk, berkurang. 4 kali sujud jauh ketekuk, selesai sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Walaupun marah masih ada tingkatnya lebih rendah, lebih sedikit, mengendalikannya lebih mudah. Makanya kalau ada orang lagi marah duduk akan berkurang. Berbeda kalau sedang duduk marah berdiri mungkin menggila. Kenapa? Bodongnya ngablak, setannya mah penggila. Tuh diajarkan begitu sama Nabi. Makanya beristighfar. Emang bener kita lagi nyetir tuh motor ngelibut, garagot banget kan? Nah, kadang-kadang kan anggota ragunan di absen yo. Itu kendalikan. Karena kita bukan termasuk anggota ragunan. Beristighfar, ini ujian dari Allah buat kita, karena harus sabar. Iya. Makanya apalagi kalau lagi di mobil kan lagi duduk, marah, emosi, berdiri, ntar gas malah keinjek ya kan. Malah jalan. Salah. Lebih emosi malahan. Ini mau ada pertanyaan yang kedua lagi nih, Mas. Sok bacain ya. Pasal yang kedua mulu ya. Yang kedua di segmen ini, yang Mas. kesekian, sok. Yang kesekian. Maaf. Ini ada dari Kak Erika Yanita. Oke. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Erika Yanita. Galau Saya ya, Ma? kenal nih orang. Iya, Ma. Oh. Yang ngurusin baju kita itu. Budak detik sok non. Saya kasih tahu dong. Ma, gimana sih menghadapi saudara yang sering bicara kasar meskipun sedang puasa? Kalau dikasih tahu dia beralasan kalau cara bicaranya memang seperti itu, dengan sedikit-sedikit pakai nama hewan Dia sering atau ngomong kasar, sering ngomong parutan. Nah, dengerin ya. Ini cara kita menghadapinya nih. Orang itu kita lihat backgroundnya. Memang si Rasul memerintahkan kalau ngomong sama orang lemah lembut. Barangkali kalau dia menak, dia bangsawan, dia orang kota, pembantunya banyak, ngomongnya pelan-pelan. Kalau orang kayak macam orang Medan, hutan, deket pantai, bukit-bukit, nah, Mama jangan jauh-jauh. Wahai pemirsa, mulut saya emang kenceng. Bapak saya punya healer 2. Healer itu gilingan padi, di niheler, di rumah emak. Jadi punten, suara keluarga saya nggak ada yang pelan. Walaupun suara saya kenceng, tapi hati saya lembut selembut terigu. Makanya, walaupun saya ngomongnya kenceng, jangan Anda bilang, ngomongnya judes, galak. Anda boleh lihat ini dadaku. Mana dadaku? Jadi sekali lagi, kakaknya boleh jadi salah pergaulan. Kita nggak usah jauh, lihatlah antara Rani dengan Silia. Rani dia kakak kandung, yang satu digedein di Jakarta, satu digedein di Pandeglang. Makanya yang namanya adeknya itu walaupun sekandung dengan kakaknya, ngomongnya kayak si Ijul kan. Kasar, bingung, kita juga hampir nggak ngerti. Karena apa? Budaya dia keliling di situ. Jadi sekali lagi, ketika kita bertemu dengan orang, lihat backgroundnya. Saudara kandung dia mungkin bersahabat dengan orang yang kasar bicaranya. Saran saya, ngomong aja pelan-pelan. Atau kalau memang udah bakat dia begitu, kitanya maklumin. Emang dia mah begitu, ngapain makan hati, bener nggak? Bener, Ma. Capek tahu, kecuali kalau hati amplak. Enak, setengah mama itu mah ya, Mah. Ya, dibikin semur enak deh, Du. Kalau tunjang, kikil. Otak, sama hati amplak. Belum buka waktunya ngomongin makanan. Lu yang nanya. Ipa nggak demen makanan dalam tubuh, Ipa nggak demen, Mah. Ipa sukanya daging-daging gitu-gitu. Silakan, yang daleman buat Mama, yang luar buat Ipe. Tulangnya buat Bedu, abis. Nah, Ma,
Ipa mau tanya nih, Naon? kalau misalnya balik tadi, kita lagi bermusuhan sama saudara kandung mah, apakah puasa kita diterima mah gitu? Sebelum bermaafan. Iya, Kalau seandainya puasa kita syarat rukunnya terpenuhi, insya Allah diterima, tapi pahalanya kurang karena marahan. Rasul mengatakan kalau ada marahan wajar paling lama 3 hari. 3 hari. Makanya nih, apakah ini memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan itu adalah termasuk yang dianjurkan atau memang budaya kita saja nih? Budaya. Oh. Jadi dalam Islam tidak ada bermaaf-maafan di bulan Ramadan. Tidak ada maaf-maafan sebelum masuk Ramadan. Tidak ada dalam Islam bermaaf-maafan hari raya. Hari Lebaran. Karena dalam Islam bermaaf-maafan sepanjang tahun. Sepanjang masa. Tapi kenapa ketika bermaaf-maafan habis Lebaran lebih syahdu? Karena hati kita bersih setelah sebulan suntuk siang puasa, malam taraweh, tambah tadarus dengan zikir yang lain, sehingga bermaaf-maafan pada saat itu keluar dari hati yang paling dalam. Sok, coba bedung lihat. Iya. Hari-hari kita ketemu. Iya, Mas. Maafin ya. Assalamualaikum. Dadah. Hari-hari. Begitu bulan Ramadan, walaupun tiap hari ketemu beda. Gitu kan? Beda karena pada saat itu permintaan dan pemberian maaf diberikan dari hati yang paling Tulus. dalam setelah bersih beribadah sebulan suntuk itu. Iya, Ada bedanya ya. Makanya kenapa kembali ke fitri itu ya, Mas? Ya. Oh, iya, iya. Nah. Oke, Ipe. Dan juga Mama, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama. Dede. Nah tuh Mas Bedu, apa kata Mama? Kita harus jaga lisan, jaga mata, jaga semuanya agar puasa kita pahalanya tidak berkurang. Jaga seluruh anggota tubuh kita. Karena ini berpengaruh dengan sempurna tidaknya puasa kita. Dan yang harus kalian ketahui, semua yang kita lakukan akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israel 34. Jangan kalian bicara kalau kalian tidak punya ilmu tentangnya. Jangan sotoy. Karena apa? Kata Allah, yang namanya pendengaran, penglihatan hati nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini ayat yang paling populer. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu saat mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka kerjakan dahulu. Jadi jangan digampangin. Karena Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqib atid." Semua yang kalian bicarakan itu dicatat oleh Raqib dan Atid. Nih kita ngomong ada berapa kameramen? Ada 8. 8 kamera. Kalau di hadapan Allah cuma 2, tapi semua tercover. Dan itu semua nanti ketika kita mati kelihatan. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Semua dipertanggungjawabkan oleh kita. Makanya jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga telinga kita. Mulut diciptakan dari siapa? Dari Allah. Mata Allah. telinga Allah. hidup karena Allah. mati kembali kepada Allah. Semua yang tertitipkan dipakai di jalan yang Allah ridho. Insya Allah kita mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Sekaligus Pak, kita berdoa semoga puasa ini ya menjadikan kita untuk latihan dan kita untuk ke bulan-bulan berikutnya bisa Menjaga. terbiasa melindungi, menjaga seluruh anggota badan kita untuk supaya Allah, apa yang kita kerjakan Allah ridhoi gitu. Amin. Dan kita husnul khotimah nanti dulu. Ya, amin. Amin, amin. Silahkan Ma. Baik pemirsa, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Kita bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan rezeki yang banyak dan barokah, nikmat diberikan tubuh kami yang sempurna. Kami sadar ya Allah, semua elemen tubuh yang Kau ciptakan itu titipan dari-Mu, hakikatnya milik-Mu, hanya Kau amanatkan kepada kami. Kami tahu semua elemen tubuh yang ada dalam diri kami itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu tanamkan dalam diri kami bahwa Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, agar kami tidak sembarangan bicara, kami tidak sembarangan melihat, tidak sembarangan mendengar, tidak sembarangan meraba, tidak sembarangan melangkah. Ya Allah, jaga diri kami ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, tunjuki kami di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah yang ada di rumah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih Ma. Ya, Terima kasih Mas Ipet, terima kasih ya udah diingetin nih. Aku akan selalu menjaga semua. Ya, seperti yang tadi Mama udah bilang juga. Siap. Amin. Anda balik terima kasih ya buat musik-musiknya ya. Insya Allah semoga puasa kita lancar ya. Amin. Dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Begitu juga jamaah yang ada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus ya program Rumah Mama Dede spesial Ramadan setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa juga saksikan program sahur bersama Mama Dede setiap hari jam 3 pagi dan juga hanya di TV One. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama